Baik. Jemaah kata Allah Subhanahu wa taala, uban ini hukumnya makruh untuk dicabut. Berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada kasih sayang Allah pada orang yang beruban dan pada ubannya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar mengatakan, "Asy-syai'u nurul mu'min." Uban itu adalah cahaya bagi seorang mukmin. La yushibu rajulun syaibatan fil Islam illa kana bi kulli syaibatin hasanah. Sungguh seseorang apabila beruban, maka dalam satu ubannya dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Hurairah juga menyebutkan hal yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tantifu asy-syai'. Janganlah engkau mencabut uban. Jangan engkau cabut ubanmu. Fa innahu nurun yaumal qiyamah. Karena uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Jadi makruh hukumnya mencabut uban. Biarkan uban itu memutih. Biarkan tumbuh. Tidak usah dioperasi, tidak usah berpendek, tidak usah untuk memakai apapun yang sifatnya bisa menghilangkan uban. Biarkan dia. Kenapa? Di dalamnya ada kebaikan. Kebaikan kasih sayang Allah, kebaikan peringatan Allah. Karena Allah kalau sayang sama hamba, maka dia akan memberikan peringatan. Sama seperti datangnya sakit. Kita tidak suka sakit, padahal sakit itu baik. Kalau tidak sakit, maka mungkin tidak ada jalan lain kita diampunkan dosa. Kalau tidak sakit, mungkin kita tidak akan mendekat ke Allah. Kalau tidak sakit, bibir ini tidak akan melafazkan kalimah Allah. Begitu juga uban. Kalau tidak beruban, kita terlalu bangga hidung awet muda. Coba lihat kakek, coba dia katakan ke cucu, coba lihat kakek, Masya Allah masih hitam sampai sekarang. Kamu kecil-kecil sudah beruban. Ada kebanggaan. Padahal Allah memberikan uban tanda kasih sayang. Apa maksudnya? Disuruh segera bersiaplah menghadapku, bersiaplah berpulang kepadaku. Maka mencabut uban dalam pandangan ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya makruh.